Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita dengan pelajaran geografi pada bab 2 tentang pola interaksi desa dan kota. Dengan KD 3.2, menganalisis struktur keruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Dengan indikator menganalisis pola dan faktor interaksi desa dan kota. Pola interaksi desa dan kota. Desa dan kota merupakan dua wilayah dengan karakteristik yang berbeda, dengan potensi yang berbeda. Perbedaan tersebut mendorong terjadinya interaksi antara desa dan kota yang membentuk pola tertentu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pemahaman interaksi desa dan kota, interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara dua wilayah yang saling mempengaruhi, atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, kenampakan, atau permasalahan baru. Kata kuncinya dari interaksi ini adalah 1. Hubungan timbal balik dua wilayah. 2. Pergerakan. Pergerakan apa? Manusia, gagasan, info, teknologi, keindahan, bencana alam, atau yang lainnya, seperti hasil produksi. Yang ketiga, timbul gejala baru dari ada yang dua tadi, atau permasalahan baru, baik positif maupun negatif, seperti dari urbanisasi, ruralisasi, atau terjadinya kawin campuran. Nah, kita masuk pada faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Ada 3. Ya. Pertama, regional komplementari atau wilayah yang saling melengkapi. 2. Intervening opportunity atau adanya kesempatan untuk berintervensi. 3. Spatial transferability atau kemudahan transfer atau pemindahan manusia, gagasan, barang dan jasa. Dapat kita lihat berikut skema faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita lanjut. Berikut kita lihat skema faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. 1. Skema komplementaritas regional. Ada 3 wilayah. Wilayah A, wilayah B, dan wilayah C. Pada wilayah A, kita lihat ada sumber daya alam plus sumber daya alam X minus sumber daya alam Y dan minus sumber daya alam Z. Kemudian pada wilayah B, minus sumber daya alam X plus sumber daya alam Y dan minus sumber daya alam Z. Karena kita lihat dari wilayah A ke wilayah B akan terjadi interaksi. Ibu pastikan lagi, plus sumber daya alam X di wilayah A, minus di wilayah B sumber daya alam X-nya. Berarti plus minus terjadilah interaksi. Untuk wilayah B dan C kita lihat. Pada wilayah B, minus sumber daya alam X. Di wilayah C, minus sumber daya alam X juga. Tidak terjadi dia. Tapi untuk sumber daya alam Y, di B dia plus, di C dia minus. Untuk sumber daya alam Z, di B dia minus, di C dia plus. Terjadilah interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Berikutnya kita lihat antara wilayah C dan A. Apakah terjadi interaksi? Di wilayah A plus sumber daya alam X, di wilayah B minus sumber daya alam X, terjadi interaksi. Untuk sumber daya alam Y, minus sama minus, tidak terjadi dia. Tapi kalau di sumber daya alam Z, minus di A, minus di plus di wilayah C, terjadilah interaksi antara wilayah A dan wilayah C. Jadi di dalam ketiga wilayah ini terjadilah interaksi
antara wilayah A dengan B dengan C, dan C dengan A. Untuk yang kedua, skema kesempatan berintervensi atau intervening opportunity. Juga ada 3 wilayah. Ada wilayah A, ada wilayah B, dan wilayah C. Kita lihat wilayah A plus sumber daya alam X, wilayah B minus sumber daya alam X. Seharusnya terjadi interaksi. Di wilayah A minus sumber daya alam Y, di wilayah B plus sumber daya alam Y. Jadi seharusnya terjadi interaksi antara wilayah A dan B. Tetapi kita lihat di wilayah C. Wilayah C ini dia plus sumber daya alam X dan plus sumber daya alam Y. Dia menyuplai kepada A dan menyuplai kepada B. Sehingga antara A dan B karena ada C tidak terjadi interaksi. Maka antara A dan B jaringan interaksinya melemah. Yang ketiga, skema adanya kemudahan transfer atau pemindahan spatial transferability akibat adanya alternatif pengganti sumber daya alam. Kita lihat skemanya. Ada 2 wilayah, wilayah A dan wilayah B. Di wilayah A plus sumber daya alam X, di wilayah B minus sumber daya alam X. Seharusnya terjadi interaksi. Tetapi karena di wilayah B ini ada sumber daya lain, yaitu yang digantikan oleh sumber daya alam Z plus sumber daya alam Z sebagai pengganti X tadi. Makanya tidak akan terjadi interaksi antara wilayah A dan wilayah B. Nah, untuk spatial transferability berkaitan dengan 1. Jarak mutlak dan relatif. 2. Biaya angkut yang memindahkan manusia, barang, gagasan, dan info ke satu tempat ke tempat yang lainnya. 3. Kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi yang ada. Nah, kita masuk pada zona interaksi desa kota oleh Bintarto. Kita lihat ini ada lingkaran yang membedakan atau dengan warna. Untuk 1, kita lihat tuh di tengah. Ya, itu adalah pusat kota atau inti kota. Yang kedua dibedakan dengan warna pink, suburban. Ketiga, suburban fring. 4, urban fring. 5, rural urban fring. Dan 6, rural. Kita lihat pemahamannya berikut. Yang pertama tadi city atau pusat kota. Yang kedua suburban itu adalah suatu wilayah yang lokasinya berdekatan dengan pusat kota. Ciri-cirinya tempat tinggal para pengelaju. 3. Suburban fring. Itu adalah zona peralihan antara kota dan desa. Yang keempat, urban fring. Urban fring itu batas terluar dari kota bersifat mirip kecuali pusat kota. Dan yang kelima, rural urban fring. Itu zona pembatas desa dan kota ditandai dengan lahan campuran. 6. Rural, yaitu pedesaan. Nah, kita masuk pada dampak interaksi desa dan kota. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Kita bahas dulu dampak positif bagi desa. Yang pertama, kualitas pendidikan masyarakat desa semakin membaik. Yang kedua, adanya pengembangan sarana transportasi desa dan kota. Yang ketiga, penggunaan teknologi tepat guna di bidang pertanian. Yang keempat, masuknya para ahli ke desa. Terus, yang kelima, koperasi dan organisasi sosial lebih berkembang.
Untuk dampak negatif bagi desa, kita lihat yang pertama, memudarnya kehidupan agraris. Memudar kehidupan agraris ini kita lihat semakin berkurangnya para petani di desa. Yang kedua, meningkatnya konsumerisme dan kriminalisme. Konsumen, pembelian yang lebih, dan kriminalitas meningkat. 3. Penetrasi kebudayaan sehingga menyebabkan pudarnya budaya di desa. 4. Berkurangnya tenaga produktif di bidang pertanian. Kita lihat untuk kota, bagaimana pengaruh untuk kota. Ada positif dan negatifnya juga. Dampak positif bagi kota, yang pertama, kemajuan bidang transportasi yang menghubungkan desa dan kota. Semakin meningkat dia. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja di kota. 3. Tersalurnya hasil produksi kota ke desa. 4. Akulturasi kebudayaan memungkinkan terjadinya pernikahan campuran. Setelah positif, kita lihat dampak negatif bagi kota. Yang pertama, terdapatnya yaitu slum area. Apa itu? Peningkatan jumlah pemukiman kumuh di kota. Akibat semakin banyaknya penduduk yang dari desa ke kota. Yang kedua, peningkatan jumlah pengangguran. Kalau banyak yang datang ke kota, nggak ada pekerjaan, akhirnya dia menganggur di kota. Jadi yang ketiga, degradasi kualitas lingkungan, penurunan kualitas lingkungan yang ada di kota. Nah, kita lanjut dalam hitungan, yaitu menghitung kekuatan interaksi. Ini ada beberapa rumus. Kita lihat yang pertama, teori gravitasi. Teori gravitasi rumusnya IAB sama dengan PA kali PB per DAB kuadrat. Apa itu IAB? Itu interaksi wilayah A dan B. PA jumlah penduduk wilayah A. PB jumlah penduduk wilayah B. DAB itu jarak wilayah A dan B. Nah, lihat contoh soal berikut. Ada dua wilayah X dan Y sama dengan A dan B itu. Wilayah X dan Y memiliki jumlah penduduk sebanyak 50.000 jiwa dan 40.000 jiwa. Wilayah X dan wilayah Y berjarak 20 km. Berapakah kekuatan interaksi wilayah X dan Y? Nah, lihat. Tinggal masukkan ke dalam rumus angka-angka tadi. Nah, kekuatan interaksi wilayah X dan Y. Lihat. I X dan Y sama dengan IAB. Sama dengan X-nya berapa? X-nya 50.000. Kemudian Y-nya berapa? 40.000. 50.000 kali 40.000. Per jaraknya berapa? 20. Dikuadratkan 20 kuadrat. Nah, lihat perkaliannya. Nih. Maka pembagiannya nanti dapatlah dari hasil bagi itu menjadi, nih, kamu lihat nih kursor ibu nih, 5 juta dia. Untuk teori yang kedua, kita masuk pada teori titik henti. Rumus titik henti yang dikemukakan oleh William J. Reilly dapat digunakan untuk memperkirakan penempatan lokasi industri atau pusat pelayanan. Teori titik henti hanya cocok digunakan pada wilayah dengan ekonomi penduduk relatif sama topografinya. Wilayah diatur dan dengan sarana dan prasarana transportasi memadai. Perhitungan kekuatan interaksi dengan rumusnya adalah THAB sama dengan JAB per 1 ditambah akar PA per PB. Kita lihat keterangannya. THAB apa? Jarak lokasi titik henti diukur dari wilayah yang berpenduduk lebih kecil. JAB jarak wilayah A dan B.
PA. P. Jumlah penduduk wilayah A yang lebih besar. PB. Jumlah penduduk wilayah B yang lebih kecil. Ini B ya. Di dalam perpuluhan ibu A, tapi dia ini B. Masuk pada contoh soal. Jumlah penduduk kota A sebanyak 45.000 jiwa dan kota B sebanyak 5.000 jiwa. Jarak kota A dan B sejauh 20 km. Di manakah lokasi titik henti antara kota A dan B? Nah, masuk dalam rumus. Jadi ada A dan B. THAB sama dengan. Ini rumusnya apa tadi? Ini adalah, ini dia nih. Jaraknya. Jaraknya 20. Ini 30, ini 20 ya. 20 km. Kemudian masukkan dalam rumus 1 tambah akar PA per PB. Mana jumlah penduduknya yang tertinggi? A kan 45.000 jiwa. Masukkan 45. Kemudian yang terendah 5.000. Masukkanlah sini. Di 45.000 per 5.000. 20 per 1 ditambah akar 45.000 per 5.000. 45.000 dibagi 5.000. Dapatnya 9. Oke. Akar 9 berapa? 3. Ini kan tidak ibu buatkan. Tapi kamu tahu bahwa akar 9 3. 1 ditambah 3 sama dengan 4. 20 per 4 sama dengan 5 km. Jadi, lokasi titik henti kota A dan B adalah 5 km dari kota B atau 15 km dari kota A. Fenomena ini menunjukkan kota A memiliki jangkauan pengaruh lebih kuat dibandingkan kota B. Agar lebih jelas, dapat kamu lihat pada gambar di bawah ini. Nih, ada kota A dan B. Kota A kamu lihat, dari titik hentinya 15 km. Kemudian dia ke B menjadi 5 km. Nah, kita masuk pada teori yang ketiga, yaitu teori grafik atau indeks konektivitas yang dikemukakan oleh K.J. Kansky. K.J. Kansky mengembangkan teori grafik dengan membandingkan jumlah kota dan jumlah jalan sebagai sarana penghubung antar kota. Kota dengan jaringan jalan lebih rapat memiliki interaksi lebih kuat. Kita lihat di gambar nanti ya. Perhitungan kekuatan interaksi dengan teori grafik sebagai berikut. Ini rumusnya. B sama dengan E per V. Keterangannya B indeks konektivitas, E jumlah jalan, V jumlah kota yang terhubung jalan. Nah, kita masuk pada contoh soal. Ini dengan gambar. Gambar di bawah ini menunjukkan jaringan jalan dan lokasi kota wilayah A. Hitunglah indeks konektivitasnya. Kamu lihat di gambar ada lingkaran, ada garis. Lihat keterangan di bawah. Lingkaran yang berwarna hitam itu adalah kota V. Untuk garis adalah jalan E dia. Nah, kita hitung. Wilayah A terdapat jalan, yaitu E, mana jalan? Garis ya. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi garisnya 8. Garis apa? E. Maka E 98. Kemudian lingkarannya kota atau V. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jumlah kota atau V adalah 5. Masukkan ke dalam rumus. Ya. Lihat rumusnya. B sama dengan E per V. 8 per 5 sama dengan 1,6. Jenis indeks konektivitas wilayah A adalah 1,6. Nah, anak-anak, dengan terakhir kita pembahasan daripada teori-teori gravitasi, kita akhiri pembelajaran untuk teori interaksi desa kota ini.
Terlebih dan kurangnya, Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.